relawan itu kan Pak Jokowi yang merawat sampai habis-habisan itu. Iya, iya, iya. Memastikan sampai jadi komisaris. Jadi itu kan beliau yang menormalisasi. Semua tim sukses relawan dia jadi komisaris itu. Presiden Jokowi kan memelihara, memainten itu. Bahkan untuk mengadu domba sesama anak bangsa gitu. Kalau konteks sekarang kan masih mau untuk meraja-rajaan ya. Mau keliling Indonesia menyapa menyalami rakyat Indonesia itu kan pekerjaan berat, nggak mudah. Itu duit semua. Iya. Mengkondisikan lingkungan Iya, supaya iya. nggak ada orang yang pukul dia dari belakang. Iya, Atau iya. lemparin dia pakai botol aqua. Atau ada demo pada saat itu Iya, ya itu kan nggak boleh karena Iya, justru bukan positif, negatif kan. iya, Dia harus mengkondisikan, jangan sampai ada yang tiba-tiba saya akan lawan, kan ini rusak citra beliau. Malah Berarti rusak. kan lingkungan itu steril. Itu kan butuh biaya. Habis itu men-setting penitia-penitia yang pura-pura lu nanti pura-pura rebut tangan-tangan, berebut salaman, pura-pura terharu, pura-pura merindukan. Memang beliau ingin 3 periode sampai hari ini secara de faktanya iya de jure enggak, tapi itu 3 periode akhirnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia, wah, di seluruh planet ya kan. Situasi politik menjelang 2029, walaupun sebetulnya masih sangat jauh, tapi sudah mulai hangat, sudah mulai suam-suam kuku. Masing-masing pihak sepertinya sudah mulai menghidupkan mesinnya nih. Ada yang mesin diesel yang hidup panasnya lama, ada yang langsung panas. Nah, untuk membahas atau mendiskusikan kondisi politik mutakhir saat ini, sudah hadir seorang intelektual muda, cerdas ya kan, sahabat kita. Selamat datang di Markas Obor Rakyat, Dr. Panggi Syarwi Caniago. Pak Dokter, selamat datang Pak Dokter. Iya. Selamat atas gelar dokternya ya kan. Iya, terima kasih Mas Adi. Asli ya ijazahnya ya? Asli. Karena yang langsung itu Menteri Pendidikan Tinggi yang ngasih karangan bunganya langsung. Oh gitu. Siapa? Brian. Iya. Brian atau Brian? Iya. Brian, ya kan. Artinya kan sangat hati-hati betul beliau kan. Oh, beliau yang memberi langsung ya? Iya, langsung. Mungkin nggak banyak sih yang dapat karangan bunga langsung dari Menteri Pendidikan Tinggi kan. Karangan bunga beliau ngucapin selamat lah karena memang UNER kan jauh. Kalau misalnya di Jakarta kan banyak juga yang hadir nampaknya. Cuma Iya. itu Mas Hardi karena jauh aja. Cuma karangan bunga hampir ratusan kemarin. Iya. Selain Pak Menteri, karangan Banyak bunga? dari ketua umum sekjen partai hampir semua. Wow, ini memang. Terus dari beberapa menteri sama wamen ada. Cuma sebenarnya beberapa menteri waktu itu mau wamen mau hadir. Cuma waktu itu bertabrakan dengan sidang kabinet yang hari Senin jam 10 itu. Yang kursi Gibran digeser itu. Dan itu beberapa menteri wamen mau hadir itu. Udah beli tiket lagi. Iya. Akhirnya yang hadir, terkesan yang hadir waktu itu hanya oposisi, Mas Ganjar sama Hasto yang hadir di sana. Jadi kata orang ini karena sedang kritik pemerintah sehingga yang hadir oposisi. Padahal enggak, semuanya kita undang. Cuma yang pemerintah kan lagi sedang kabinet. Iya. Artinya ya apresiasi cukup banyak besar. Karena memang kita kan kuliah betul-betul lumayan lah sejak 2019 Mas Ardi. Selesai 2026 kan. Promotor saya itu ya legend lah, orang pasti tahu semua kan. Dia pakar kepemiluan kan. Bukunya sangat banyak lah. Kalau bicara Prof. Ramlan Surbakti kan. Oh, Prof. Ramlan Surbakti. Buku tentang ilmu pengantar ilmu. Dan pernah di KPU ya beliau ya? Iya, tentang tata kelola pemilu. Dan habis itu, kemudian co-promotor saya Prof. Muhammad Aspar itu juga konsen di voting behavior tentang perilaku pemilih. Iya. Jadi sebenarnya guru-guru saya ini spesialis saya sebenarnya konsen di perilaku pemilih manusia, bukan cacing. Nah, perilaku pemilih manusia dalam konteks pemilu presiden, pemilu legislatif, sama sebenarnya satu lagi kepala daerah kan. Jadi ya dalam disertasi saya itu sebenarnya mencoba memastikan bagaimana semua perangai perilaku dalam memilih ini gitu. Dalam mazhab-mazhab teori lama ya klasik. Kemudian saya kondisikan dengan made in Indonesianya. Perilaku pemilihnya di konteks Indonesia. Sebenarnya kan
banyak orang bicara dalam pemilu itu yang penting figur gitu kan. Kalau figur kuat pasti menang. Nah, disertasi saya itu bisa membantai itu semua bahwa faktor dominan kemenangan bukan figur. Bisa juga karena isu, orientasi isu, bisa karena partai Ah, ID-nya, bisa karena persamaan kepentingan atau orientasi klientelistik sama programatik. Jadi temuan saya sebenarnya membaca model perilaku pemilih model Indonesianya gitu. oke Dalam oke dalam oke oke. konteks pemilu legislatif, pemilu presiden gitu. Menarik ini. Ini ada kaitan rupanya dengan disertasi Pak Doktor ini kan. Iya. Soal pemilu, bagaimanapun juga kan hubungan para tokoh politik di Indonesia saat ini kan sebetulnya terkait pada kepentingan yang Iya. dan lebih teknis lagi pada kelak pada pemilu 2029. Hari ini publik membaca hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sepertinya sudah mulai berpisah jalan walaupun belum terlihat terang benderang ya. Menurut Anda gimana, Pak Dokter? Ya, sebenarnya kalau pisah ranjang atau pisah jalan atau pisah koalisi atau ini sebenarnya kan begini juga. Sepanjang yang saya cermati, intinya semakin Presiden Prabowo nggak nyaman tentu akan makin berjarak ya. Karena mereka kan juga membaca situasi ini, eh, setiap siapapun pemimpin yang sedang berkuasa pasti tidak mau ada lampu yang terlalu terang gitu. Oke. Bayangkan misalnya lampu mantan presiden lebih terang daripada presiden itu nggak mungkin. Hmm. Pasti akan diredupkan kan. Hmm. Makanya dengan sekarang kan algoritmanya sekarang jadi raja-raja keliling Hmm. Indonesia Hmm. dengan algoritmanya, Hmm. dengan buzzer influencernya membangun Iya, iya. citra. Ini kan orang bertanya-tanya ini untuk apa lagi gitu kan? Untuk Iya, kepentingan iya. siapa? Ya, jawabannya untuk kepentingan mengasuh anaknya Istana Pasti yang sedang dibangun, Gibran pasti memastikan apakah akan tetap jadi wakil presiden atau jadi presiden, dua pilihan itu. Iya, iya, Yang iya. kedua bagaimana PSI menjadi partai nanti kendaraannya Gibran untuk bertarung untuk kontestasi selanjutnya. Jadi kalau melihat suasana kebatinan Presiden Prabowo, kan beliau sangat tidak nyaman ketika kekuasaannya direcokin, diganggu, ya kan? Algoritma beliau terganggu dengan adanya ada orang-orang yang terlalu bising ya, terlalu terlalu memainkan sentimen populismenya, sentimen Hmm. seolah-olah dia lebih dirindukan gitu Iya, 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 dibanding iya, iya, iya. presiden sekarang, seolah dia Hmm. baru 2 tahun tapi orang sudah mengelu-elukan dia lagi, Iya, sudah iya, iya. membanding-bandingkan lagi. Saya pikir Presiden Prabowo nggak nyaman gitu, pasti nggak nyaman Nggak ya. nyaman ya. Artinya Presiden Jokowi sudah harusnya eh, tahu diri, sadar diri dan kembali kepada semangat awal beliau bahwa ya anak beliau hanya wakil presiden. Yang menjadi presiden itu hari ini Presiden Prabowo bukan Jokowi. Iya, Nah, iya, jadi iya. memang mungkin beliau tidak mau jadi lamdak, iya, tidak mau jadi bebek lumpuh, tapi Presiden Jokowi juga tidak menyadari beliau itu bukan lagi presiden kan. Beliau hanya seorang mantan presiden. Cuma dia merasa-rasa masih mempunyai kendali banyak hal gitu dalam dalam penegakan hukum, seolah masih punya kendali dalam soal mengatur negara ini. Semua orang-orang penting di Republik ini harus menghadap ke beliau ke Solo gitu kan, Iya, 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 iya. melapor gitu. Jadi Iya, iya, iya. post power syndrome itu memang ada pada Presiden Post Jokowi power gitu. syndrome ya. Jadi kalaupun apa yang disampaikan dulu Kodari bahwa 3 periode, memang beliau ingin 3 periode. Sampai hari ini secara de faktanya iya, de jure enggak, tapi itu 3 periode akhirnya kan. Iya, iya, Soalnya iya. dia masih disambut di mana-mana. Kalau kunjungan kepala daerah harus menservis kasih karpet merah ke beliau kan. Iya, iya, Kalau iya. enggak nanti gua punya penegak hukum nih, bisa gua perkarakan nih, bisa gua masalahkan misalnya kan. Iya, iya, Akhirnya kan iya, kepala iya. daerah juga, wah kalau Pak Jokowi keluar daerah kita harus apapun kita harus buatkan nih, buatkan kerajaannya gitu kan. Kasih gelarnya, ya itu kan mantan-mantan kepala daerah banyak tuh, mantan kepala daerah sudah berkuasa. Atau kita harus siapkan show-nya nih apa gitu. Iya, Kasih iya. panggung lah gitu. Jangan Iya, iya, sampai iya. nanti Presiden Jokowi marah, nanti kita di KPK kan, kita dikejaksakan atau dikepolisikan kan gitu. Karena masih dianggap punya kendali penuh, padahal enggak juga. Iya, 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 iya. Beliau itu ya tidak lagi seperti dulu gitu. Tapi merasa masih menjadi presiden, itu yang menurut saya sangat disayangkan ya dari Iya, Pak iya, iya, Jokowi. iya. Kita kan pernah punya beberapa mantan presiden ya. Ya katakanlah Gus Dur
ada, kemudian pernah ya kan sebelum beliau wafat Pak Habibie, dan yang masih ada saat ini Ibu Mega dan Pak SBY. Setelah mereka tidak menjabat, kan mantan-mantan presiden itu kan nggak main raja-rajaan kan, keliling, maksud saya gitu kan. Iya. Kan saya belum pernah tuh dengar bahwa Ibu Mega keliling terus dianugerahin jadi Ratu Papua misalnya gitu, Pak SBY jadi Raja Aceh gitu kan. Nggak pernah. Nah, apakah yang dilakukan Pak Jokowi ini menurut Anda ini offset atau gimana? Ya, Pak Jokowi itu dari dulu memang anti mainstream ya. Jadi Anti-mainstream. apapun dilakukan itu beliau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang. Misalnya Oke. relawan itu kan Pak Jokowi yang merawat sampai habis-habisan itu. Iya, iya, iya. Memastikan sampai jadi komisaris. Jadi itu kan beliau yang menormalisasi. Semua tim sukses relawan dia jadi komisaris itu. Terus beliau juga yang tidak membubarkan relawan itu Ketika sudah jadi setelah presiden. jadi presiden. Sebelumnya kan udah begitu selesai pestanya ya udah penitiannya relawannya bubar Selesai, dengan iya. sendirinya, bubar jalan, bubar gerak gitu. Tapi Presiden Jokowi kan memelihara, memaintain itu. Bahkan untuk mengadu domba sesama anak bangsa gitu. Dipakai untuk menyerang balik gitu ya. Nah, itu menjadi menariknya di situ. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak sama dengan presiden-presiden mantan presiden sebelumnya yang memang betul-betul istirahat seperti masyarakat biasa. Iya, iya, iya. Dan tidak jauh beda juga dengan misalnya Joe Biden, Barack Obama atau mantan-mantan presiden lainnya kan lebih fokus konsen kepada lingkungan. Iya, hal-hal sosial lah. Membangun kegiatan sosial, Iya, iya, iya. beasiswa atau kegiatan amal dan seterusnya. iya. Jadi udah nggak lagi pada gerakan-gerakan politik gitu Iya, ya. iya, iya. Artinya tiarap, udah pensiun Iya, ya. iya, Mereka iya. dengan sadar ya ini bukan wilayah gua lagi, ini udah selesai gitu, udah tuntas. Iya, iya, iya. Nah, beliau nggak mau, karena memang anti mainstream agak beda gitu. Kalau lihat PSBY juga begitu, DNA politiknya padam setelah dia tidak jadi presiden lagi, termasuk Bu Mega, apalagi Habibie gitu kan. Sedangkan menjabat presiden aja, beliau mau maju lagi nggak mau gitu. Kenapa? Karena ditolak laporan pertanggungjawaban oleh MPR. Dan dia tahu diri. Ya udah saatnya saya menepi dan saya tidak ingin meneruskan gitu karena rakyat nggak butuh saya. Gitu. Nggak ada pokoknya, nggak ada ngotot gitu. Kalau konteks sekarang kan masih mau untuk main raja-rajaan ya. Mau keliling Indonesia menyapa, menyalami rakyat Indonesia itu kan pekerjaan berat, nggak mudah. Harus menyiapkan panggung. Iya, dan harus dikondisikan. Dan itu duit semua. Iya. Mengkondisikan lingkungan supaya nggak ada orang yang pukul dia dari belakang. Iya, atau iya, lemparin dia pakai botol aqua. Atau ada demo pada saat itu ya Itu kan. kan nggak boleh karena justru bukan positif, negatif kan. Iya, Dia harus mengkondisikan, jangan sampai ada yang tiba-tiba saya akan lawan, kan ini rusak citra beliau. Malah Berarti rusak. kan lingkungan itu steril. Itu kan butuh biaya. Menaikkan beritanya nanti butuh biaya lagi. Serangan udaranya, mengudarakannya. Habis itu men-setting penitia-penitia yang pura-pura lu nanti pura-pura rebut tangan-tangan, berebut salaman, pura-pura terharu, pura-pura merindukan, pura-pura kita Indonesia butuh Jokowi lagi gitu loh. Itu kan butuh biaya. Dan miliaran. Miliaran itu untuk kunjungan-kunjungan titik-titik tadi ya. Dari mengkondisikan tadi, karena kan itu tidak alamiah, pasti steril, karena beliau kan raja pencitraan, dia tahu betul. Tidak mungkin alamiah tidak ada alamiah, pasti ada amplopnya, ada sembakonya, ada baju kaosnya kan. Dia tahu masyarakat kita lagi miskin kan susah, masalah perut belum selesai. Ini semua berbiaya, high cost semua, dan Pak Jokowi tahu risiko-risiko itu kan. Nah mungkin juga rampasan perangnya masih banyak, sehingga untuk itu beliau tidak terkendala mungkin ya. Nah itu yang ingin dibangun. Ini belum matang. Sebenarnya kan kematangan orang kerinduan itu kan biasanya pastinya 10 tahun. Ini 2 tahun seolah-olah orang ini dikarbit, ini dipercepat. Sehingga ada pembanding-pembanding sekarang lebih enak era Pak Jokowi. Kita lebih merindukan era Pak Jokowi. Padahal ini 10 tahun aja belum. Biasanya kerinduan itu 10 tahun biasanya. Iya. Fasenya ya. Ini dipercepat. Iya. Kayak Pak Harto lah. Ketika Pak Harto sedang nggak ada, kan kita lihat di belakang-belakang truk kan. ada kerinduan. Iya, kan? enak zamanku toh gitu ya. kan. Ini kan udah sama itu. Eranya ketika Bu Mega ya 10 tahun kemudian. Iya, Rinduan terhadap SBY 10 tahun kemudian. Iya. Walaupun itu bisa ke AHY, bisa ke Demokrat kan. Iya. Tapi fase itu nggak bisa dipercepat. Nah sama Pak Jokowi bisa dipercepat. 2 tahun orang udah rindu lagi. Padahal legacy beliau itu menyimpan banyak masalah gitu. Utang yang ditinggalkan 8.000 triliun. Untuk bayar bunga utang, negara hari ini miskin karena nggak punya uang.
835 triliun per Iya, tahun. per tahun untuk bayar Bunganya aja. bunganya aja kan. Mm-mm. Nah, itu kan bukan legacy yang membanggakan sebenarnya. Belum Mm. kemarin hilirisasi ugal-ugalan. Terus infrastruktur yang dibangun banyak yang tidak tepat sasaran. Iya, Bangun utang bandara, wus. bandara Kertajati, kemarin utang wus, ya apa IKN jadi beban negara, ya kan. Iya, iya, Kemudian iya. ada pembangunan infrastruktur dan itu nggak gerak, udah nggak produktif gitu, Iya, iya, tidak iya. tidak menghasilkan return uang yang kembali ke negara. Iya, iya. Nah, termasuk penebangan hutan luar biasa Iya, iya, ugal-ugalannya. banyak yang Banyak legacy beliau banyak. tidak sebetulnya gunting pita tol misalnya, tapi itu tol bukan dia yang bangun gitu. Tolnya swasta yang bangun, tapi guntingnya beliau paksain. Iya, 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 iya. Hal-hal semacam itu masa sih udah rindu lagi orang gitu kan. Iya, Atau iya. karena rindu karena bansosnya, pot barrelnya, atau rindu karena BLT-nya, atau rindu karena apanya nih, atau bagi-bagi amplopnya di jalan itu, bagi-bagi sembako, lempar-lempar baju kaos, saya nggak tahu. Tetapi seolah itu rakyat lagi rindu gitu loh. Lagi rindu lagi dan pembanding itu. Dan banyak hal yang dinormalisasi. Salah satu yang dinormalisasi menurut saya adalah, saya ingatkan ya 17 Agustus ini. Presiden Prabowo harus hati-hati betul. Berhenti Presiden Prabowo untuk memamerkan hari ulang tahun kemerdekaan kita dengan joget-joget. Menurut Iya, saya iya, cukup iya. berhenti. Iya, iya, iya. Karena ini sangat sensitif, ini sangat bisa menyakiti perasaan rakyat. Ini sangat bisa mendongkrak citra presiden. Kenapa begitu saya bilang, Mas Ardi? Karena yang menormalisasi joget-joget ini di istana itu adalah di eranya Pak Jokowi. Coba cek. Iya, 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 iya. Yang orang joget-joget, menari, Iya, iya, iya. sehingga banyak yang mengkritik. Iya, Apa iya. arti kemerdekaan di saat rakyat kehilangan lapangan pekerjaan, daya beli makin menurun, beban hidup makin berat, mereka dihadapkan situasi penegakan hukum yang masih pandang bulu ya, tebang pilih, kemudian di saat rakyat hari ini banyak kehilangan lapangan pekerjaan gitu, banyak yang kemudian bunuh diri ya karena terjebak pada pinjol, judi online ya, Iya, dan iya. seterusnya. Tiba-tiba istana bergoyang-goyang gitu. Jadi menurut saya pesan saya ini harus ditangkap. Menurut saya Presiden Prabowo jangan teruskan Tradisi joget-joget. tradisi habits Pak Jokowi ini. Jangan ini sudah dinormalisasi era Jokowi. Era sebelumnya coba cross check, nggak ada goyang-goyang kayak gitu. Iya, iya. Itu khidmat, berdoa, Iya, iya. rasa syukur terhadap kemerdekaan yang diperoleh. Iya, iya. Nah, makanya banyak bilang kemerdekaan ini untuk siapa? Ya kan banyak Iya, tuh iya, udah iya. mulai tuh dibanding-bandingkan. Iya, iya, iya. Siapa yang merdeka? Iya, iya, iya. Nah, ini yang menurut saya Pak Jokowi, Pak Prabowo hati-hati. Iya, iya, iya. Biar suruh aja si Gibran aja yang goyang-goyang. Kan itu Iya, iya, iya. bapaknya yang ngasih tradisi goyang-goyang itu. Iya, iya. Pak Prabowo jangan ikut-ikutan. Menurut saya stop, berhenti. Berhenti sejenak. Karena apa? Iya, iya. Karena ini betul-betul sensitif. Karena ini rakyat lagi berat bebannya. Harus dijaga perasaannya. Betul-betul kemerdekaan itu penuh khidmat dan doa. Jadi menurut saya itu pesan yang clear, yang sudah dinormalisasi, dan itu tidak benar menurut saya, tidak pas gitu konteks Indonesia. Iya, iya, iya. Karena mengisi kemerdekaan bukan dengan goyang-goyang. Ya goyang-goyang, pergi aja ke kamar sendiri, setel musik goyang sendiri aja, Iya, itu iya, juga iya. bisa puas. Ngapain harus dipamerkan gitu loh? Iya, iya, iya. Nggak ada Setuju saya. Xi Jinping, nggak ada goyang-goyang saya lihat. Setuju saya. Putin setuju. nggak pernah saya lihat goyang-goyang gitu. Saya setuju itu. Jangankan acara kenegaraan ya, Iya. Pak Dr. Panggi. Saya, ya kita kan pasti ya, adalah reuni-reuni SMA Iya. atau apa. Kan suka ada itu. Saya nggak mau. Bukan apa-apa, bukan saya ini ya. Iya. Menjaga marwah diri kita juga Menjaga kan. marwah. Main joget-joget Bagaimana gitu presiden ketika goyang-goyang begitu, di mana marwah wibawanya kan? Karena bagaimanapun itu yang saya terkesan ini kok dibiarkan gitu loh. Kok nggak ada yang mengingatkan? Biar saya mengingatin deh. Iya, iya, iya. Setuju Karena nggak ada saya. yang mengingatin orang kayak gini. Disuruh goyang, disuruh joget-joget. Iya, iya, Tapi iya. menurut saya ini sebenarnya saya udah jadi, saya ini nasib kita ini kan begini, udahlah jadi memberikan masukan vitamin ke pemerintah, nggak digaji juga ya kan, kita ini kan, kita bukan juga pejabat, bukan komisaris juga, bukan menteri juga, wamen. Iya. Habis itu kita kadang-kadang terpojok juga, dianggap hobinya memecah belah, Iya, mengkritik pemerintah, bicaranya hanya memberikan kritik tapi nggak memberikan masukan. Udah nggak digaji, dibilang nggak ada berguna. Memang miris banget nasib kita ini sebenarnya. Padahal orang mau seperti kita ini nggak banyak loh. Maunya orang jadi penjilat, berkuasa. Iya, Itu iya. hobi 66% masyarakat Indonesia kan maunya menjilat jabatan kan. Iya, iya, Kita iya. nggak melakukan itu. Selama Iya, iya, presiden mulai dari SBY, mulai dari Jokowi Iya, sampai iya, hari iya. ini.
Kita tetap hanya menjadi muazin kebangsaan, Iya, hanya iya. mengingatkan ini trayek salah, ini benar. Iya, Ini iya, harus iya. jaga perasaan rakyat, Betul, jaga betul, sentimen betul. rakyat, pelajari jeroan selera rakyat. Iya, Rakyat iya. itu apa? Sederhana saja. Bagaimana listrik nggak tidak naik? Itu pastikan baru kasih penghargaan itu Bahlil kalau listrik diturunkan. Sekarang apa ini kasih penghargaan? Listrik masih mahal, bentar udah bunyi tokennya, Iya, bahkan iya, iya. pajaknya diam-diam naik katanya. Iya, iya, iya. Nanti boleh di cross check lagi, ya kan? Bagaimana memastikan Pertamax itu nggak naik kemarin? Harusnya turun. Itu baru kasih penghargaan. Karena apa? Menurunkan beban rakyat. Bukan Iya, karena iya, iya. kemarin ya mohon maaf juga kritik saya terhadap Presiden Prabowo kok salah juga lagi ngomong ini gitu. Dibandingkan Bahlil dengan orang yang tidak semua di sekolah. Nah, kan itu jadi viral lagi. Dan arti seolah-olah orang tidak perlu sekolah gitu kan. Iya, iya, Di iya. sekolah-sekolah terkenal. Iya, iya, iya. Bisa jadi seperti Bahlil gitu. Jadi menurut saya nggak pas juga contoh-contoh seperti itu. Iya, iya, iya. Ya Jadi ini kritik yang positif lah menurut saya. iya, menurut saya kasih penghargaan menteri-menteri yang mampu menurunkan harga. Itu kasih penghargaan. Nggak Iya, apa-apa. iya. Misalnya apa yang besok yang mau diturunkan. Misalnya sekarang kan banyak program pemerintah yang perlu kita dukung. Contohnya apa namanya cek kesehatan gratis. Itu sentimen pasti positif. Positif. Kenapa? Masyarakat itu mahal biaya untuk cek kolesterol, asam urat, Iya, iya, iya. gula darah, Iya, iya, iya. cek untuk mengecek tensinya dan seterusnya. Iya, iya. Dikasih gratis oleh negara. Siapa yang nggak berterima kasih? Iya, iya, iya. Siapa yang nggak senang gitu? Iya, iya. Layanan-layanan dasar. Apalagi kemarin saya punya video yang sangat viral tuh Mas Hardi. Ada penontonnya hampir 4 juta. Dan itu komentarnya hampir 4.000, 5.000. Di situ dominan signifikan mendukung statement saya agar BPJS itu digratiskan, bayangkan. Iya, iya, iya. Karena itu adalah layanan dasar negara. Dan itu bisa kan sebetulnya? Harusnya bisa. Berapa sih premi MBG kan bisa. MBG bisa. Kemudian premi yang dipungut dari uang iuran-iuran ini berapa sih? Iya, Paling ditutup 2 aja. 3 triliun. Masa nggak ada duit negara rampasan perangnya? Berangkas negara nggak ada untuk membayar 2 3 triliun. Bisa. Kenapa harus dipungut lagi dari rakyat? Karena rakyat sudah bayar pajak. Iya, iya. Pajak jual beli, pajak kendaraan, pajak rumah, pajak PPN, PPH, pajak listrik, pajak makan, restoran. Habis ini pajak kontrakan katanya lagi. Nah, tiba-tiba ketika sakit kita harus bayar pajak lagi, premi lagi. Iya, Harusnya iya. kan dengan begitu list banyaknya pajak yang udah dipungut oleh negara ke kita, begitu sakit giliran negara yang ngobatin kita. Iya, Kan iya, gitu iya. logiknya, penjelasannya. Iya, iya, iya. Udah jangan dipungut lagi, jangan ada premi lagi. Ya negara dong, fair dong. Iya, Semua iya, pungut pajak udah diambil oleh negara. Apa yang nggak dipajakin cuma cebok aja nggak dipajak negara, ya kan? iya, iya. Artinya apa? Misalnya kontrakan kemarin, saya juga kaget ini. Kok bisa orang-orang jadi pejabat seperti ini nggak punya perasaan, nggak menjiwai? Beban hidup sudah berat. Yang ngontrak itu katanya mau dipungut pajaknya. Coba mikir logikanya, akal sehatnya gimana? Anak SD aja bisa mikir kok ini. Dia yang ngontrak itu kan orang yang susah. Karena nggak punya rumah. Nggak punya rumah, dia ngontrak. Terus ketika dibebankan biaya pajak, memang ya tukang ngontrak nggak naikin pajak, nggak naikin sewa rumahnya. Iya, iya, iya. Automatically kan yang nanggung itu tetap yang ngontrak, yang terbebani. Iya, iya. Nah, ketika harga kontrakan naik kan ada pajak, siapa yang jadi korban? Kan adalah penyewa yang ngontrak. Iya, iya. Sama Karena dinaikkan oleh pemilik nanti. Iya, sama dengan kita makan. Makan kita memang bayar pajak, perusahaan itu PPN misalnya. PPN itu yang bayar pajaknya ketika kita makan di restoran. Kan bukan restorannya. Restoran kan hanya perantara. Iya, iya. Pajaknya kan diambil dari kita 12%. Iya, iya. Nanti restorannya yang setor Pajak restoran. Ya, Pajak bukan restoran yang bayar pajak, kita yang bayar pajak. Iya, iya, iya. Artinya apa? Yang nyewa kontrakan, yang bayar pajak. Yang punya kontrakan nggak mau terbebani. Ya ketika harga pajak naik, ya harga sewa kontrakan harus naik dong. Iya, iya, iya. Yang jadi korban lagi-lagi rakyat, yang kalah lagi-lagi rakyat. Karena apa? Pejabat nggak mikir, nggak ada otaknya. Di situ menurut saya kurang punya, udah hidup beban rakyat makin berat. Lapangan pekerjaan makin susah. Biaya hidup, harga-harga kebutuhan pokok makin sulit, tidak terkendali, ya kan? Artinya harga-harga kebutuhan pokok aja termasuk harga-harga bahan bangunan sekarang 30% naiknya gitu kan. Nah, dibebankan lagi dengan hal-hal semacam ini. Nah, yang beginilah yang jadi pejabat. Tidak punya kepekaan perasaan, tidak penuh kehati-hatian, tidak penuh redudensi, tidak pernah kontemplasi bahwa ini melukai perasaan rakyat. Iya, iya, iya. Ini jaga perasaan rakyat. Ini merusak citra presiden. Jadi presiden ini hanya cebokin aja, jadi korban aja karena presiden masih memakai orang-orang yang Iya, iya, iya. tidak punya kepekaan sosial, Iya, iya, tidak iya. menjiwai
jeroan selera rakyat. Apa yang disenangi rakyat, apa yang tidak disenangi rakyat. Karena rakyat hanya sederhana aja, bagaimana harga gas terkendali, bagaimana token listrik tidak naik, bagaimana gas tidak naik, bagaimana BBM tidak naik, bagaimana sekolah gratis. Makanya itu sekolah rakyat itu bagus nggak? Bagus. Kenapa? Bagus. Memberikan ruang afirmasi kepada orang-orang yang tidak punya akses, tidak punya kekayaan kapital, dan mereka hampir tidak sekolah. Makanya sekolah rakyat itu bagus. Dan ada pilot project-nya, tidak gelondongan besar-besaran. Jadi bertahap. Setiap daerah ini ada pilot project. Enggak, bukan project. Maka sekolah rakyat itu positif sebenarnya. Bagus itu. Bagus. Nah, pengobatan cek kesehatan gratis bagus. Maka yang bagus kita puji nih. Kita dukung. Ya, kalau MBG ini kan jadi problem juga. Masa ada MBG yang kemarin korupsi 1 miliar, sudah 2 tahun dibiarkan per hari 1 miliar korupsinya. Gimana secara logika akal kita sehat kita menerima kenyataan ini gitu. Padahal udah diingatkan, ini ugal-ugalan, ini nggak ada pilot project-nya, ini nggak ada kontrolnya, nggak ada pengawasannya, nggak ada FGD-nya. Sebetulnya MBG sudah mau diperiksa orang-orang yang diduga bermasalah. Iya. Kan mau diperiksa sama Febri, ya kan? Dia sudah bikin surat panggilan ke beberapa pemilik SPPG. Iya. Tapi kemudian ya kan pihak kepolisian bilang nggak boleh diperiksa, didatang. Akhirnya sekarang batal pemeriksaannya ya kan gitu kan. Ini ya artinya bagaimanapun itu uang rakyat. Pertanggungjawabannya harus transparan gitu. Makanya negara maju itu kan negara yang tidak ada yang ditutupi, semuanya harus transparan, tidak ada saling melindungi. Jadi saya sebenarnya dari awal sudah sepakat bahwa setiap kegiatan, proyek atau legasi pemerintah itu tidak boleh tanpa perhitungan, tidak boleh tanpa kalkulasi. Harus ada apa kajiannya, analisisnya, FGD-nya, harus ada risetnya gitu. Jadi kalau gelondongan kayak gini, proyeknya tiba-tiba gelondongan banyak, jadi gagap, orang lihat duit begitu banyak. Nah, di Indonesia itu siapa nggak tertarik duit gitu? Kalau sudah ada duit. Iya. Tapi kembali ke tadi ya soal joget-joget, saya setuju dengan Bung Pangi. Saya harus disclaimer, saya mencoblos Prabowo waktu pemilu. 3 kali saya coblos, 2014, 2019, 2024 saya coblos Prabowo. Tapi kalau soal joget-joget, saya memang nggak setuju. Saya nggak setuju karena itu walaupun ya katakanlah sebutlah manusiawi ya. Tapi secara politik mungkin nggak pas ya. Nggak pas di istana gitu ya joget-joget ya, misalnya Teddy SS Cup joget-joget, atau zaman Pak Jokowi lah, zaman Pak Jokowi di acara 17 Agustus semua joget-joget. Memang dengan kondisi ini saya jadi teringat Orde Lama misalnya. Orde Lama kan kondisi kita juga jauh lebih parah kan, harus diakui. Ketika membayangkan di istana Presiden Soekarno walaupun mengundang tamu-tamu khusus berdansa-dansa ya kan, rasanya kan itu kontras ya. Iya. Nah hal-hal semacam ini mestinya tidak perlu diteruskan. Nggak perlu diteruskan. Harus di stop, dihentikan. Karena saya memberikan masukan ini karena sayang sama Presiden Prabowo. Kita sayang lah. Karena saya ini kalaupun saya dianggap menjadi sampah, tidak berguna, tetapi saya sudah berupaya memberikan obat untuk Presiden, vitamin gitu. Saya selalu orang yang dianggap provokator, dianggap mengadu domba. Kok seolah-olah Jokowi Prabowo itu Anda hadap-hadapkan gitu. Harusnya mereka tuh saling menyatu, saling bersatu. Ya oke gitu. Tapi kalau kemudian dia yang recokin, dia yang ganggu, dia yang kemudian membuat kebisingan, ngapain gitu loh. Iya. Nanti Presiden juga harus ngitung kalkulasi juga. Ini kalau ini begini saya udah dirugikan juga nih. Makanya Presiden kan pernah curhat itu bahwa saya ketika tidak menjadi presiden, saya nggak ganggu, nggak recokin orang gitu, walaupun kalah gitu kan. Artinya begini-gini itu suasana kebatinannya, bagaimana mungkin penjelasannya lampu orang lebih terang daripada lampu presiden kan nggak ada. Nah, makanya saya bilang, contoh ya, Badan Tim Komunikasi Pemerintah, tugasnya apa Mas Ardi? Tugasnya adalah pemadam kebakaran. Dia memadamkan api, bukan menyalakan api kan. Nah, tiba-tiba tim komunikasi atau tim penasihatnya Presiden di badan komunikasi, hobinya itu adalah ofensif gitu, menyerang, defensif, oke lah defensif, ofensif, selalu agresif ya. Ketika ada kritik, kemudian dia bilang gini, pemerintah juga boleh serangan balik dong. Nggak kacau ini saya bilang. Kodar yang bilang gitu ya? Iya, pokoknya saya nggak mau sebut nama lah. Bagaimana
secara logika akal sehat saya, penjelasannya saya bisa menerima pikiran ini gitu loh. Iya, iya, iya. Coba tunjukkan sama saya. Siapa orang di Indonesia ini, termasuk mungkin dari geng Solo sendiri, dari Ratapan itu, ada nggak yang senang orang diserang? Iya, iya, iya. Tunjukkan sama saya, ada nggak orang senang? Yang orang senang itu empatik, underdog effect. Iya, Ya, iya, yang sepertinya Pak iya, Jokowi lah, saya iya, orang iya. deso, ketika Iya, dia iya. dipojokin dia kan bilang saya Iya, iya. saya orang bodoh, kan Play- gitu. Playing victim lah. Ya, underdog effect. Iya, iya. Underdog effect itu adalah dia terzolimi gitu loh. Iya, iya. Bukan nyerang. Hmm. Nah, orang-orang semacam ini yang dipercaya presiden untuk menjadi tim komunikasi. Coba gimana logika penjelasannya Mas Adi gitu loh. Iya, Coba iya. yakinkan saya supaya saya nggak benci. Tapi ini menurut saya nggak klik. Ini ada problem. Ketika saya komparasi dengan PSBY ya. Ketika dia memilih waktu itu Julian Andrea Pasa ya. Atau Tim Andi komunikasi Andi Malarangeng. Malarangeng. Kan dia tuh diplomatis. Tidak menyerang orang. Dia tidak menyerang balik. Dia memberikan koreksi kembali. Iya, iya. Dia memberikan itu supaya Informasi supaya pemerintah redundansi. Artinya apa? Redundansi itu adalah berlapis. Penuh kehati-hatian. Ini mungkin kritik, ini vitamin. Berarti kita harus koreksi. Kan itu. Ini enggak. Serang balik katanya. Pemerintah boleh serangan balik. Ilmu dari mana ini? Mungkin kalau bukan ilmu dari Ratapan Solo ini. Nah, itu yang saya curigai. Ini barang selundupan atau gimana ini? Maksudnya mau merusak citra Prabowo, mendowngrade citra Prabowo, menurunkan approval ratingnya, mau mendowngrade level confidence-nya. Mau ngapain ini tujuannya? Ujungnya mau ngapain gitu loh. Iya, iya. Coba berikan saya penjelasan Mas Adi. Itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dan bisa nggak membantahnya? Iya, iya. Dan saya kebetulan mengikuti kan, zaman PSB saya mengikuti dari jarak dekat bahkan. Itu gini lah, ini kan teori komunikasi itu yang paling sederhana ya, Bung Pangi. Visual dulu. Ya mohon maaf ya, saya tidak membanding-bandingkan ya. Orang kan ngelihat Andi Malarangeng hari itu, seneng duluan kan? Iya. Bener nggak? Sejuk, senang. Seneng lihat Julian Aldin Pasa gitu kan, ngelihat ya, dia nggak usah ngomong lah, udah seneng dulu kan. Itu model komunikasi kan. Kan ada orang-orang, ya mungkin termasuk saya kalau dilihat orang, mungkin orang udah langsung sebel kan gitu, bisa jadi. Itu menurut saya itu modal komunikasi yang penting. Modal awal. Ini orang begitu dia lihat wajahnya, orang udah nggak nyaman. Itu mas, saya nggak mau nyebut orang ya, saya nggak nyebut orang. Tapi jangan tempatkan orang yang baru dilihat orang udah sebel. itu teori dasar. Saya kan wartawan. Itu teori sangat dasar. Mendasar. Taruh orang, kalau dia dilihat itu orang udah seneng duluan. Omongan nomor 2, ya kan gitu kan. Ya mudah-mudahan ada koreksi setelah ini kan kita bukan soal benci nggak benci, like kalau bukan orang dislike. Mau diapain gitu loh, mau ngapain ini? KPI-nya gimana? Kalkulasinya gimana? Kok bisa dipertahankan gitu loh? Ini mau bunuh diri atau mau blunder? Iya, iya. Ya, sebetulnya banyak orang-orang di sekitar Pak Prabowo yang cukup bagus. Sebenarnya kalau mengambil orang Mas, banyak yang bagus. Orang fresh graduate yang luar dalam negeri yang bisa punya tata kelola yang baik, diksi yang bagus, frasa yang bagus, orang lihat wajahnya aja udah adem, itu banyak sebenarnya. Di Kemenlu banyak. Di Kemenlu itu menurut saya banyak orang-orang pinter dan cara bicaranya pas, terukur, ya kan, diplomatis, ya kan. Pas lah gitu. Banyak orang-orang pintar di Kemenlu. Ya, saya contoh misalnya di KPK juga banyak dulu kan. Jadi ketika ada serangan dia bisa menetralisir itu dengan baik. Ya, ini saran buat Pak Prabowo kan, kita saran. Ini jangankan memadamkan api, pemadam kebakaran yang dibakar sama dia sekalian. Bukan cuma itu tadi yang basic ya Bung Pangi. Kalau ngelihat aja kita udah sebel gitu loh. Bener nggak sih? Ya, yang penting ini kan contoh aja di negara sebelah lah, bukan di Indonesia mungkin. Mudah-mudahan ini Presiden Prabowo bisa jadi komparasi beliau untuk kian sadar lah bahwa ada problem tersendiri yang disimpan gitu. Karena itu akan menyimpan masalah di kemudian hari gitu. Jadi kalau presidennya udah banyak yang salah, ya inilah jadi pemadamnya gitu kan. Jadi presiden sendiri kan hari ini kan saya udah sarankan juga dari awal. Karena saya kasihan sama presiden, saya jaga presiden, saya bilang, puasa dulu lah, saya bilang. Kalau enggak, Pak, kembali aja ke teks, saya bilang. Artinya apa? Ngatur napas dulu lah, berhenti sejenak gitu. Karena kalau pidato begini terus, blunder terus, salah terus, ya, jadi olok-olokan, jadi bully-bully, jadi meme, itu kan merusak kecintaan orang terhadap presiden. Karena jadi pemimpin itu 2 modal. Pertama ditakuti, yang kedua dicintai. Nah, kalau selalu dimaki, dibully, selalu diserang, jadi bahan olok-olokan, dibully terus, jadi bahan meme, kan kekuasaannya bisa tergerus loh lama-lama. Makanya orang itu harus ditakuti dan dia dicintai.
Ditakuti misalnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Nggak ada di bawah komando dia, KPK, Kejaksaan, Polisi di bawah komando dia. Nggak ada orang berani. Oligarki mau lawan, serangan balik, ya bahaya. Orang oligarkinya yang ibarat layang-layang nih, ngelipat ini. Ya, ibarat layang-layang putus itu ngelipat. Itu dari kampung saya dulu mangelipe. Gitu. Mengalipet. Nah, oligarki ngelipat, itu nggak sanggup. Kenapa? Kuda-kudanya kuat. Iya. Bukan berantem mereka, diputusnya langsung. Mau mati atau hidup. Ya, makanya Presiden Prabowo ini kan kebijakannya sudah banyak yang bagus sebenarnya. Bagus. Contoh Cukup banyak. saya termasuk kemarin Sekolah rakyat itu. Kemarin pupuk harganya murah. Itu kan disubsidi sama Bagus. negara. Itu kan sangat menyasar kepentingan rakyat. Kampung nelayan juga Nah, bagus menurut iya, saya. Kampung nelayan bagus. Nah, termasuk kemarin misalnya ya yang Pertalite sudah tidak dinaikkan, kita kan bersyukur kemarin. Ya, Itu apresiasi sudah kita. apresiasi walaupun pertama menyimpan banyak masalah. Kemudian artinya apa? Yang saya kembalikan di pajak tadi. Presiden harus memang setuju saya pajak itu jangan seperti berburu di kebun binatang. Iya, Gitu. iya. Jadi ngambil yang sudah kelihatan aja ditembak-tembak Iya, itu. iya. Pajak kontrakan, pajak ini, Iya. pajak jualan online, pajak ini. Padahal yang di bawah-bawah, yang ikan besar tadi, yang nggak kedapat itu butuh usaha menyelam sedikit. Tapi kalau dapat itu kan besar, Besar, iya. gelondongan. Tapi yang diambil ikan-ikan kecil yang ngapung-ngapung di permukaan itu. Itu Iya, kerjanya begitu. Sehingga mestinya negara mengambil kekayaan pajak kita itu, Mas Hardi, dari pasal 33. Bumi air kekayaan alam itu, sumber daya alam itu dipajakin. Karena itu hilirisasi sumber daya alam dari tambang, batu bara, sawit, nikel, sumber daya alam kita ini, emas, itu kan duitnya besar di situ. Iya. Tapi kenapa yang disasar rumah kontrakan gitu loh? Iya, Yang logika saya nih, kok makin... Tapi bagus. Jadi orang seperti Bung Pangi ini kan kita berisik lah ya. Kita berisik nih. Dan ini dampaknya didengar. Ya saya didengar. Saya dimanapun ngomong sentimen positif kok saya dengar. Iya, Kenapa? Karena saya didengar. mewakili perasaan rakyat aja. Iya. Didengar. Saya mendengar soal pajak kontrakan. Kan sempat diwacanakan oleh Pak Purbaya kan ya. Iya. Kemudian itu dianulir oleh bawahannya sendiri. Oh, belum kok gini. Jadi kalau kita bersikap seperti Ya, ini. tapi kalau mereka melakukan tes depth water begini nggak bagus gitu. Iya, Jadi iya, begitu iya. sudah penolakan baru dia pasang badan lagi, baru dia atur strategi lain. Nggak boleh mestinya begitu. Iya, Mestinya iya. sebelum dia statement buat komentar begitu, jangan tes depth water, jangan cek ombak gitu. Sebetulnya ada satu sumber potensi pendapatan negara. Ini ya di sini. Saya baru tahu dari carbon trade. Ya. Itu ribuan triliun ternyata potensinya. Itu harusnya nanti Pak Purbaya atau siapa fokus ke sana. Hal-hal semacam itu yang dikonsentrasikan, difokuskan. Iya. Bukan yang tetek bengek kecil-kecil rakyat ini. Ini yang disebut sama rakyat. Kok rakyat jadi dihisap? Kok rakyat jadi dipalakin gitu loh. Soalnya Iya. dikejar. Artinya seperti berladang di punggung rakyat gitu. Rakyat susah, negara berladang. Untuk menggerakkan roda organisasi negara, itu sumber daya alam. Bukan dipungut dari biaya-biaya tadi, pajak-pajak yang dibebankan Dan carbon trade itu, Pak Dokter, itu bagus karena kita menjaga lingkungan, kita dapat duit dari luar negeri. Iya. Kan itu harusnya kita saya baru fokus. tahu tuh karbon apa namanya? Saya juga baru tahu ternyata ribuan triliun kan? Iya, saya sudah diskusi dengan Kementerian Itu Lingkungan. udah cukup lah untuk membiayai orang sakit di Indonesia, ya. BPJS bisa gratis kan? Bisa gratis. Nah, BPJS bisa gratis. Nanti kita berupaya ke arah sana. Nah, Ya, ini kembali ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Menurut Anda sekarang kondisi Pak Jokowi dan PSI-nya bagaimana hari ini ya, Bung Pangi ya? Iya begini, yang namanya usaha ikhtiar ya nggak apa-apa kan, negara demokrasi. Beliau ingin memastikan kan PSI ini udah berapa kali pemilu nggak lolos ya. Dulu juga pakai nama Jokowisme juga nggak lolos. Pakai anak muda dengan bunga mawar nggak lolos kan. Nah sekarang kan beliau ya aku yakin optimis katanya begitu. Ya itu sah-sah saja dengan pakai Jokowi efek itu kan. Jokowi efek. Dengan PSI efek. Makanya Pak Jokowi melakukan ini sebenarnya apa agenda Pak Jokowi untuk masih mau turun menyapa rakyat, menyalami rakyat keliling Indonesia, kunjungan ke beberapa titik gitu. Kan effort usahanya nggak gampang, itu lelah juga, capek juga sebenarnya beliau. Tapi kenapa beliau paksakan? Hanya demi menjaga bagaimana istana pasir yang dibangun ini nggak kesapu ombak, itu aja. Yang kedua, partai dia harus supaya nggak diganggu, nggak dikerjain, nggak dirusak-rusak
ya dia harus kendalikan partai politik kan, dia harus punya partai politik. Nah itu kan cita-cita mimpi beliau, anaknya presiden atau wakil presiden, PSI-nya menjadi partai parlemen pengendali gitu. Tapi apakah iya semudah itu? Apakah beliau terlalu percaya diri bahwa uang bisa segalanya gitu? Mungkin kan kalau Gibran kan Kaisang pernah ngomong, kami nggak butuh elektabilitas tapi isi tas gitu. Artinya mereka percaya diri betul dengan modal yang mereka punya, kapasitas. Tapi apakah iya uang bisa dilawan dengan uang? Uang kan bisa kalah juga oleh sentimen, oleh isu, oleh faktor-faktor lain kan. Tapi mereka sangat level confident bahwa mereka modalnya cukup besar gitu. Bahkan saya dengar cerita bisa tidak ya. Katanya transfer pemain aja orang-orang yang puluhan miliar per puluhan orang. miliar katanya bisa tidak. Ini diduga ya. Enggak, kawan saya ditawari, betul. Ya, karena ditawarin katanya karena PSI canggih, dia bagus. Memang keren dia. Dia memilih ngambil orang yang udah jadi. Iya, dia dari punya partai basis, mana? Dia udah punya basis, udah punya konstituen, udah jadi anggota DPR, udah teruji. Jadi transfer pemain masuk ke partai gua bayarin berapa? Misalnya contoh 10 miliar, udah masuk. Lebih. Tawarannya lebih dari situ. Nah, itu kan sangat merusak betul, sudah dirusak dari awal. Ini menurut saya yang saya dengar ya, kalau ini terjadi kan ini kerusakan luar biasa. Jadi ngambil partai kader orang, maka saya bilang hati-hati semua partai, tolong jaga kadernya. Saya tidak tahu. Di maintenance partainya kalau ya. Ada seorang kader partai yang bercerita kepada saya, kawan dekat saya, dia ditawarin puluhan miliar untuk masuk ke PSI. Berarti valid ya? Iya. Tentu saya nggak etis menyebut nama ya kan. Iya. Nah, tapi dia menolak karena dia loyal pada partainya. Nah, artinya partai harus hati-hati menjaga kadernya, di maintenance, dijagain. Jangan ada tiba-tiba nyelonong lompat pagar nih, ya kan? Karena siapa yang nggak tertarik dengan uang? Ya kan? Kalau nggak dijagain sama ketua umumnya, nggak di maintenance, nggak diprioritaskan, ya kan? Ini bisa lompat ini. Ini yang sedang digarap serius ini. Nah, maka optimis nggak? Ya optimis dengan gaya begini. Cara mengambil pemain udah jadi gitu loh. Hanya memang begini, Pak Dokter. Hari ini menurut pandangan saya ya, PSI punya handicap. Survei mereka di bawah 2%. Terakhir kemarin IPO Indonesia Political Opinion masih menyebut di bawah 2%. Sehingga kalau di bawah 2%, orang-orang yang bagus ini mau dibajak ke PSI kan mereka mikir-mikir kan. Tapi yang saya herannya nggak tahu apa karena peristiwa hukum. Ada orang yang udah duduk di partai parlemen, ya kan? Tiba-tiba pindah ke partai yang belum ada kepastian ini. Ini penjelasannya gimana ini secara logikanya? Nggak tahu saya juga bingung nggak gitu tahu karena ya kita kan juga sedikit banyak ngerti politik ya. Ya bisa berbagai kemungkinan ya. Mungkin maharnya gede banget, tawarannya kan cuman ada 2, tarikan atau ancaman. Kan itu kan, cuman 2 opsi itu kan. Dia harus pindah. Iya kan itu aja, kita nggak tahu ya mana yang terjadi, kita nggak tahu. Atau bisa juga karena worth it, lebih punya harapan. Iya itu kan tarikan berarti kan tarikan ya kan, atau ancaman kan gitu, kita nggak tahu mana. Tapi itu memang ya walaupun dalam politik mungkin sah-sah aja ya. Iya. Mungkin ya berebut kader orang. Itu menurut saya kerusakan juga sih. Salah satu kerusakan adalah ngambil instan kan, yang barang udah jadi kan. Mencomot kader orang kan, menurut saya itu juga nggak bijak sih. Ya, apalagi dengan ada tadi ancaman dan tawaran kan, dikasih 2 pilihan kan. Iya. Itu merusak juga sih, daya rusak menurut saya. Sambil ngopi dulu, Pak Dokter, ini ngomongin Pak Jokowi ini 3 hari 3 malam kita nggak selesai nih ya kan. Soal lain yang sampai sekarang masih belum beres dan mengganggu menurut saya, mengganggu Pak Jokowi, keluarga dan juga PSI soal ijazah. Baik ijazah Pak Jokowi maupun ijazah Wapres Gibran yang hari ini mulai dikulik-kulik banyak pihak. Menurut Anda gimana nih? Kalau saya, Mas Ardi, saya udah stop ngomong ijazah, udah nggak mau saya. Nanti bentar-bentar lagi saya udah bilang ke Mbak Margi waktu itu, lama-lama saya yang nggak waras ini. Kalau ijazah Jokowi udah lah, ijazah Gibran kan? Iya, intinya sih, ya udah saya udah stop aja, udah malas saya gitu, karena memang apalagi gitu, memang nggak ada, kalau ada orang nggak perlu takut ya. Saya bangga saya dengan UNER saya itu, UI S2 saya bangga, saya S1 Andalas saya bangga, saya kebanggaan tersendiri kan kalau ada. Ya Bau Amis ini nggak tahu, memang kok bisa sehebat itu orang gitu loh. Yang saya lihat bukan, saya nggak mau bahas ijazah,
kok bisa orang sekuat itu kendalinya gitu loh. Hakimnya dibuat bisa sakit jiwa juga gitu. Dipakai polisinya bisa sakit jiwa. Pakai penegak hukum yang lainnya bisa sakit jiwa gitu. Dengan cara beliau mengendalikan itu semua. Ya, itu yang hebat menurut saya. Bukan ijazahnya, kok bisa oleh orang satu keluarga ini, oleh satu orang ini bisa orang dikendalikan dan semua orang bisa sakit jiwa gitu. Yang saya khawatirkan. Ya kan? Kenapa? Ya ngapain kita bahas ini lagi gitu. Ya kalau udah aib, ya udah aib aja, tutup aja. Gitu. Maksud saya, apakah isu itu, walaupun kita sudah malas kita bicara itu berpengaruh kepada nasib PSI? Ya bisa tidak. Kan bagaimana masyarakat kita nggak begitu-gitu amat juga gitu. Masyarakat kita kan masyarakat awam. Masyarakat awam tuh ya mohon maaf ya, mereka kan sangat tidak kritis, mudah pelupa, mudah ya, melupakan, pemaaf ya, suka dengan gimmick, suka dengan pencitraan, rasa kasihan, underdog effect, ada orang yang dibantu lagi ngambil rumput, naik kereta yang lagi goyang-goyang, kemudian diperhatikan oleh orang, suruh naik Alphardnya, dia senang. Oh ini peduli, perhatian. Maksudnya ya pokoknya Deddy Mulyadi. Enggak, saya enggak mau sebut orang enggak. Ini di sebuah negara lain lah. Iya, di negara lain. Negara lain di Somalia lah ya. Yeah. Terus ada juga yang orang senang ketika dia keluar dari kafe terus nyebrang menyaksikan pejabat lagi iring-iringan pakai totet-totet. Kemudian dia bilang, lagi menyaksikan pejabat sedang dikawal gitu ya. Kemudian dia jalan di trotoar gitu. Rakyat tuh senang gitu-gitu. Walaupun itu artifisial semua sebetulnya. Ya, mana ada yang alamiah dalam politik kita ini. Semuanya kan operasionalnya semua, arsitekturnya ada. Otak intelektualnya ada, desainnya ada. Itu yang diudarakan kan. Akhirnya jadi video-video pendek ya kan. Ada yang berenang-berenang saja di laut, langsung orang viral, senang. Ya kan. Ketika hal-hal yang humanis, yang perasaan. Bukan lagi kinerja, bukan program. Ketemu teman SD-nya. Iya, kemudian diperhatikan. Dikasih duit, dikasih kambing teman SD-nya. Itu kan senang dianggap itu perhatian peduli dan. Kan begitu baru. Ini kan saya pakar perilaku pemilih. Masyarakat yang mereka akan butuhkan ini kan bukan yang 11%, 12% ini. Yang intelektual, yang kritis, yang mahasiswa, yang ketika ditembakkan baju anti peluru dia punya baju anti peluru, ya kan? Ya kan? Ini kan cuma 11%, 12%. Bodoh amat, dia nggak peduli. Yang peduli yang ini, yang masyarakatnya tidak rasional, tidak common sense, mudah terpengaruh oleh pencitraan, main sisi humanisme, populisme, pencitraan kemakan dalam otaknya. Udah. Dan itulah segmen yang paling besar di Indonesia. Dan itu yang sedang digarap sama mereka. Kalau mereka turun dia bawa amplop, bawa baju, bawa sembako. Kenapa? Dia tahu rakyatnya lagi lapar. Dia tahu rakyat butuh baju. Dia tahu rakyatnya lagi susah. Dan dia cerdas nggak? Cerdas. Karena dia ngerti tentang perilaku pemilih masyarakat awam. Nah itu yang mereka senangi rakyat Indonesia hari ini. Nah pemimpin kita yang ke depan akan betul-betul berisi. Tidak lagi gimmick ya. Susah ke depan, masih susah. Karena pendidikan kita, masyarakat kita yang kuliah itu kan baru 12% atau nggak sampai ya. Apalagi kayak saya S3 ini kan baru 0,2%. Nggak butuh mereka gitu. Yang mereka garap, yang mereka sadari ini mayoritas ini. Yang mudah. Nah, hal tergantung makanya ketika Jokowi masih melakukan itu, PSI masih melakukan itu, dia pasti ketipu di situ. Yang sulit ketipu itu ya masyarakat Sumatera Barat sama Aceh kemarin. Mau di operasi media pun, mau dicitrakan pun, mau seperti malaikat pun, orang tetap nggak pilih gitu. Berarti kan daya kritisnya lumayan gitu loh. Dia punya prevensi yang memadai. Dia tidak melihat apa yang adanya, oh itu ada di baliknya. Tapi dia pakai baju anti peluru yang cukup bagus menurut saya. Ya kan? Dengan pencitraan yang luar gila-gilaan, luar biasanya waktu itu didesain. Seperti malaikat, betul-betul orang yang pemimpinnya merakyat, sederhana, hampir nggak ada dosa. Waktu itu saya sudah mulai kritik juga, tapi saya dibilang juga barisan sakit hati kan, orang yang nggak senang kan. Padahal saya bilang ini bahaya gitu, sudah menuhankan manusia kan, populisme kan. Populisme. Nah, itu. Ya walaupun politik itu kerap
disederhanakan sebagai populisme ya. Iya, makanya Pak Mas Adi, saya ngomong di sini itu tiap hari saya tuh ingin mencerahkan, mencerdaskan Iya, pemilih iya. kita. Perlu. Apa yang Anda lihat bukan itu sesungguhnya. Bisa jadi sebaliknya. Karena apa? Ada desain. Tidak ada yang alamiah dalam politik. Jadi jadilah pemilih yang kritis gitu. Yang lebih tidak hanya sekedar gimmick, tidak hanya sekedar humanisme, populisme. Di Indonesia memang mau nggak mau kita harus ke sana. Karena masyarakatnya belum berubah. Kalau nggak begitu nggak kepilih. Iya. Nah itu yang dipahami oleh Jokowi. Dia paham betul itu. Iya. Ini banyak yang bilang gini, Bung Pangi, Pak Jokowi selama 10 tahun berkuasa, kita tidak bisa memverifikasi ya. Tapi cukup banyak narasumber Obor Rakyat juga yang mengatakan tabungan Pak Jokowi itu sudah sangat besar untuk kegiatan politik 2029. Kita nggak tahu nih bunkernya di mana. Apakah itu bisa dijadikan modal untuk 2029 menurut Anda? Ya kalau modal apa ya banyak juga orang pemilu yang duitnya habis ya nggak kepilih juga banyak. Iya banyak. Ada juga partai yang kemarin medianya luar biasa nggak kepilih juga. Duitnya kurang apa gitu kan. Bohirnya kan toke juga. Iya. Artinya uang diadu dengan uang belum tentu juga. Oh, ya belum kan? tentu ya. ya. Artinya mentang-mentang banyak duit habis itu yakin menang belum tentu juga. Kan ada juga, tapi ada juga yang mengatakan mazhab kedua itu sangat besar pengaruhnya karena Indonesia itu pertarungannya pertarungan logistik gitu. Tapi kalau logistik kalah oleh sentimen juga pernah. Itu yang terjadi di DKI Jakarta dulu ketika Ahok kurang apa Ahok kepuasannya, kurang logistik apa Ahok kan? Kalah sama Anies karena sentimen kan? Sentimen agama. Isu agama kan? Iya. Itu bisa juga. Tapi kalau saya meriset itu banyak faktor variabel. Kalau dalam perilaku pemilih kita itu ada faktor partai ID-nya. Jadi ketika ada partai ID juga tidak semua isu efektif juga. Karena orang punya preferensi, punya kedekatan secara psikologis dan ideologis. Dan dibelah lehernya ketulis itu partai tertentu. Mau isu korupsi, mau isu tsunami, isu moral, nggak ngaruh. Karena kedekatannya secara psikologi dengan partai politik itu kuat. Itu juga akan ngaruh. Belum ketika ada bicara tentang personalisasi kandidat. Itu bisa nggak berpengaruh kalau misalnya ada klientelistik gitu. Ada pertukaran uang dan barang. Bisa figur tuh nggak ngaruh. Iya. Coba masih ingat nggak kita berapa pilkada elektabilitas sudah tinggi, tapi hanya dia nggak dikenal menang gitu kan? Iya. Banyak juga kan. Saya nggak mau kasih contoh ya. Saya kasih contoh aja lah. Itu Banten tuh. Ya, intinya. Airin itu kan, waduh itu kurang terkenal apa figurnya kan? 60-70% kali kan. Tiba-tiba hari H Andra Sony. Nah intinya saya nggak ngomong soal itu, tapi itu contoh di negara lain lah. Saya yang ngomong kan kalau saya kan hanya menyampaikan fakta. Iya. Kebetulan saya mengikuti bahwa kalau dari hasil survei. Nah ini kan teori saya terkonfirmasi kan. Terkonfirmasi. Saya, kan? Dan banyak kejadian. Nah, terus juga begitu. Ada orang mengandalkan Ridwan Kamil. Apa kurangnya? Kan figurnya, sosoknya terkenal. Tapi kan bisa saja persoalannya bukan itu. Ada orientasi isu. Itu disertasi saya. Makanya saya satu-satunya mimpi saya itu dari kedepannya spesialis, bukan spesialis ijazah palsu. Spesialis dari perilaku pemilih manusia. Bagaimana kalau saya kemarin kan variabel latennya itu orientasi pembentuknya itu kan adalah 4 variabel yang saya uji itu. Jadi itu berbeda-beda maknanya antara faktor langsung dengan tidak langsung itu beda lagi. Jadi di situ bahwa klientelistik programatik belum tentu juga gitu. Kalau ada isu yang kuat, ada partai ID yang kuat, itu bisa ngaruh lagi. Artinya apa? Tidak bisa dipukul rata. Masing-masing daerah situasional lah ya, sangat situasional. Kasih contoh nih. Di NTT misalnya. Itu dengan yang di situ justru program sangat berpengaruh ya. Bantuan itu sangat pengaruh. Kenapa? Ya karena mungkin pendapatan masyarakat di sana masih menengah ke bawah banyak. IPM juga masih problem. Kemudian mereka dianggap ketika diberi itu bantuan gitu yang harus dibalas gitu loh. Begitu dibawa ke Sumatera Barat, kurang apa Presiden Jokowi perhatian ke Sumatera Barat? Kasih bantuan, kasih program, bolak-balik ke Sumatera Barat. Suara Jokowi di Sumatera Barat hanya 18%. Ideologi di sana ya, soal ideologi. Ya, artinya beda. Padahal sama-sama ngasih bantuan nih. Iya. Belum bicara tentang nanti soal yang lain-lain gitu. Iya. Beda, nggak bisa sama. Iya. Figur bisa geser.
Prabowo itu, Presiden Prabowo pernah menang di Sumatera Barat 2019. Betul nggak? Iya, iya, iya. Apa yang terjadi 2024? Apakah Prabowo menang di Sumatera Barat? Kalah. Kalah. Iya. Figurnya sama, Prabowo. Tapi bisa kalah, bisa menang. Iya, iya, iya. Artinya figur bisa geser. Iya, iya, iya. Nah, ini ada kaitannya dengan itu. Saya duga Prabowo kalah di Sumatera Barat karena figur, dan yang kedua karena faktor Gibran. Mungkin, dugaan saya ya, dugaan saya. Nah, ini pertanyaan saya terakhir ke Pak Dr. Panggi. Kalau sebagai ahli politik, khususnya bidang pemilu lah, soal pemilih behavior gitu, saran Anda ke Pak Prabowo terhadap calon wakil presiden di 2029 itu seperti apa? Apakah Gibran atau Anda punya pandangan lain? Ya tentu harus ada riset. Saya nggak tahu hasil risetnya apakah masyarakat masih menginginkan berpasangan kembali atau cari pasangan lain, ya kan? Itu kan bisa nanti dilihat dari riset yang terukur kan. Nanti lihat, pasti kalau dulu di era SBY pengalaman kita, kenapa beliau mengambil waktu itu masih Budiono ya? Karena mau dipasang dengan sandal jepit pun menang gitu. Jadi nggak perlu juga terlalu hebat, tidak perlu terkenal. Budiono bukan siapa-siapa waktu itu, cuma bangkir aja kan. Aristokrat lah, Ya, seorang birokrat lah. birokrat. Nah, akhirnya digandeng lah. Karena waktu itu elektabilitasnya nggak kebendung gitu. Kenapa? Dengan ya, apa namanya, sudah pasti menang. Jadi wakil itu hanya Pelengkap. pelengkap saja, tidak menjadi faktor Penentu. determinan penentu kemenangan. Tergantung Presiden Prabowo besok apakah dia butuh wakil untuk menang atau wakil untuk sekedar memenuhi syarat saja. Kalau Tapi hari kan- ini menurut Anda Pak Prabowo butuh wakil untuk membantu elektabilitasnya atau sebagai pelengkap? Ya bisa saja masih butuh untuk pemenang gitu. Kita nggak tahu juga kan nanti berdasarkan modal elektabilitas yang dia punya kan. Tapi intinya sih sebenarnya Wapres itu ya di Indonesia selama ini ya betul-betul kan ban serap. Dia akan berfungsi ketika ban utamanya meledak gitu. Baru dia akan dipakai kan. Tapi ada juga di era Pak Jokowi itu wakil semua lampunya padam. Nggak Iya, boleh iya, ada iya. lebih terang daripada Pak Jokowi. Itu terkonfirmasi dan valid. Kita lihat Iya, iya. sosok JK yang dulu di era PSBY dia sangat Terang. menyala ya. Ada dua matahari, Ya, menyala abangku ya kan. sampai ada dua matahari kata the Istilahnya real ada dua presiden. matahari. Iya, Wapres JK the real presiden kan. the real presiden. Karena hampir SBY tersalib. Iya, iya, iya. Nah, tapi di era Pak Jokowi, Pak JK tiarap gitu. Nggak bisa hidup kan. Karena zaman Pak SBY, Pak JK ketua Partai Golkar. Iya. Di zaman Pak Jokowi bukan, ya kan. Jadi Nah, dia ya. tidak punya kuasa politik lah ya. Iya, tetapi ruang geraknya dibatasi pasti. Iya, 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 Yang dibatasi. kedua di era Budiono juga Kiai Haji Ma'ruf Amin juga tidak terlalu Wah, banyak lebih. kewenangannya. Iya, malah saya mendengar Ya. Kiai Ma'ruf Amin nggak dikasih peran, malah saya Iya. dengar ya kan gitu kan. Nah, artinya Pak Jokowi bersyukurlah masih dikasih peran di Gibran kan untuk keliling Indonesia, menyapa Iya, rakyat iya, iya. Indonesia, kampanye kan. Iya, Karena iya, iya. memang itu efektif, kampanye keliling Indonesia itu efektif untuk mendulang elektoral. Ada juga dalam perilaku pemilih saya lihat ada orang nggak turun, nggak pernah menemui rakyat, tiba-tiba jadi anggota DPR. Ada nggak? Ada kan? Nggak tahu caranya dengan apa. Tapi kan instrumen tatap muka ini kan sesuatu yang belum tergantikan per hari ini untuk mendulang suntikan elektoral. Itu per hari ini loh, belum ada yang bisa menggantikan tools ini, instrumen ini. Faktor kunci kemenangan. Menyapa orang, ketemu tatap muka, face to face, say hello, tatap mata, kontak batin. Rakyat tahu itu pemimpin nothing tulus enggak, dia kan tahu. Saya ketemu rakyat itu dia tahu ini pemimpinnya pragmatis, ini serius, ini enggak nothing tulus. Ini kelas dia masyarakat kan tahu sebenarnya. Kan udah ketemu secara ketemu langsung ketemu karena. Iya. Nah, Baik, Bung Panggi. Kawan-kawan, pemirsa Obor Rakyat, banyak sekali pandangan-pandangan dari Pak Dr. Panggi Sarwi Caniago. Beliau seolah-olah sebetulnya banyak yang kritik keras juga ya kepada Presiden Prabowo. Tapi saya menangkap kesan kuat bahwa sebetulnya Bung Panggi ini memberi masukan yang memang diperlukan sebagai vitamin, kata beliau. Seperti tadi yang saya garis bawahi, ini kita sudah sebentar lagi memperingati Hari Kemerdekaan. Janganlah di hari yang penuh hikmat itu kita joget-joget di istana, karena itu rasanya kurang pas. Saya setuju dengan pendapat beliau. Semoga ini menjadi masukan buat Pak Prabowo. Demikian perbincangan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dokter.